aja bang yuk. Gimana bang? Habis Merah. Langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Rihlah Tarbawiyah Iktisadiyah. Ini. Mati ini yuk. Objek Markas Tahfidz Al-Kautsar, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, yang diisi oleh Ustadz Imam Mahdi. Presentation by Muhtada Al-Aufar, siswa akhir KMI Vanguard Generation 626. Geografis atau letak Markas Tahfidz Al-Kautsar. Markas tersebut terletak di Desa Gerabak, Magelang, Jawa Tengah, yang terletak di kaki Gunung Andong, dihimpit oleh hutan-hutan yang lebat dan memiliki hawa udara yang dingin hingga 12-23 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang tinggi. Daerah tersebut dikelilingi banyak gunung-gunung besar dan tinggi seperti Merbabu, Telomoyo, Sindoro, Kelut, Lawu, dan lain-lain. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah siapa pendirinya, ada berapa tingkat pendidikan yang dinaungi lembaganya, apa kurikulum inti markasnya, apa saja kurikulum Al-Qur'an, apa saja kurikulum Quran yang diajarkannya, apa itu kurikulum iman, apa itu kurikulum adab, adakah kurikulum umum yang diajarkan di dalamnya, bagaimana aktivitas harian di dalamnya. Ya, untuk pembahasan pertama, siapa pendirinya? Pendiri Markas Tahfidz Al-Kautsar adalah Ustadz Imam Mahdi. Beliau mendirikan Markas Tahfidz Al-Kautsar pada tahun 2020. Di dalamnya terdapat 4 tingkat pendidikan dan 4 kurikulum inti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada berapa dan yang kedua, ada berapa tingkatan pendidikan yang dinaungi lembaganya? 1. Tingkatan pendidikan yang dinaungi lembaganya ada 4, yaitu tingkatan usia dini atau PAUD, tingkatan SD, tingkat SMP atau pesantren tahfidz. Tingkat SMA, dalam tingkatan ini beliau baru mengadakan, jadi yang SMA baru sedikit yang mendaftar. Yang ketiga, apa kurikulum inti markasnya? Kurikulum inti markasnya ada 4, yaitu kurikulum Al-Quran, kurikulum iman, kurikulum adab, kurikulum umum. Apa saja kurikulum Al-Quran yang diajarkannya? Yang diajarkan dalam kurikulum Al-Quran adalah tahfidz, tahsin, tadabbur Al-Quran, murojaah, menulis atau tahsinul kitabah, dan tilawah. Dan selanjutnya, apa itu kurikulum iman? Kurikulum iman adalah kurikulum yang menjadi inti dalam pendidikan anak, karena iman adalah fondasi agama. Di dalamnya terdapat pembelajaran ilmu tauhid, akidah, fikih, dan sirah nabawiyah. Dan selanjutnya, apa itu kurikulum adab? Kurikulum adab adalah seluruh fondasi dari ilmu dalam menuntut ilmu. Yang sering dijadikan moto adalah al-adab qoblal ilmi. Maka adab adalah fondasi dari ilmu. Maka karakter sebuah adab adalah fondasi dari ilmu. Sejatinya orang yang pintar tapi tidak beradab, ia tidak akan dipandang orang. Adab dan akhlak dibangun dengan kegiatan yang sering dilakukan. Adab dibangun dari keteladanan para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan mencetak karakter yang baik. Dan selanjutnya, adakah kurikulum umum yang diajarkan di dalamnya? Tentu saja ada. Kurikulum umum diajarkan di dalamnya dengan mengajarkan materi yang disesuaikan oleh pemerintah. Untuk tingkat SD, menginduk di kurikulum umum MI.
dan SMP menginduk di PKBM. PKBMB. Apa? PKBM. Nah, dan selanjutnya bagaimana aktivitas harian di dalamnya? Dimulai dari pagi hari sekitar jam 4 sampai jam 11 untuk anak-anak mondok kelas 4 MI. Dari jam 4 pagi pelajaran dari jam 4 pagi pelajaran sampai sekitar jam setengah 6 sampai jam 6. Lalu menghafal Al-Quran dari jam 6 tersebut sampai jam 11 siang mereka menghafalkan Al-Quran. Lalu pada jam 11 sampai 12 ada program tidur wajib beserta dengan para gurunya. Jadi di sana saat jam 11 sampai jam 12 itu istirahat untuk tidur, bukan untuk makan. Nanti setelah jam 1 mereka dibangunkan untuk sholat, makan, dan lain-lainnya. Kemudian masuk pelajaran diniyah sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Lalu istirahat, lalu masuk lagi setelah maghrib sampai jam 9 dengan materi ulumuddin atau ilmu agama. Pesan buat kita harus berpikir kritis dan beramar ma'ruf nahi munkar. Kita harus membangun leadership, membangun dari nol walaupun ada yang terjatuh. Kita harus memiliki public speaking yang baik. Kita harus memiliki kemampuan dalam bidang IT karena mengikuti perkembangan zaman, bidang tersebut akan dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Sampai kepada sesi diskusi tanya jawab, mungkin barangkali ada yang bertanya, silakan. Tulis, Teng. Sekali tulis. Teng, sekali tulis. Ini untuk kurikulum dari PKBM paket. Iya. Terus siswa, keadaan siswa tadi SMP jumlah siswa berapa? Terus begini, outputnya sistem SMP, output maksudnya lulusannya berapa? Terutama yang SMP. Oh iya juga. Dijelaskan tentang proses pembangunan ini ya. Proses pembangunannya seperti apa? Itu bangun dari nol, apakah apa ada orang yang mewakafkan secara langsung, ya? Atau memang beliau bisa memiliki usaha tidak dana sehingga bisa membeli tanah dan membangun, ya. Itu dari proses pembangunannya yang seperti apa? Baik. Dari saya, menurut Anda, Mas Om, lebih cocok kurikulum yang dipakai pondok ini ataukah lebih cocok dengan yang ada di pondoknya Ustaz Imam Mahdi Al-Qasar tersebut? Ya, bagaimana? Apakah Anda ini lebih cocok yang di sini ataukah cocok yang di sana? Dalam pemikiran cocoknya itu. Yang lain?
Ya, pertanyaan dari saya, apakah di markas Tauhid itu memiliki ikut untuk para santrinya atau penghuni di sana? Apakah diberikan ikut atau dengan kesadaran para santrinya di sana? Itu Masih, terus. Cukup mungkin nggak ada yang lagi. Oke, mungkin saya serahkan kepada kau. Aduh, adalah ini. Aku lihat. Dan jawaban soal dari Ustadz Eka, lulusan setelah SMP. Ya, lulusan setelah SMP di sana biasanya langsung ke SMA. SMA-nya masuk mondok. Biasanya itu langsung mondok, Ustadz. Langsung mondok. SMA-nya baru didirikan, baru ada. Jadi yang apa? Kurang tahu. Kalau kemananya kurang tahu. Tapi di dalamnya untuk yang SMA baru diadakan tahun ini. Dan gimana? Sekitaran 200 sama di sini, sama kayak di sini. Kabur kemana? Piye karepe piye? Dan untuk perintisan atau pembangunan pondok, sebenarnya Pondok Al-Kausar ini seperti pecahan kayak kampusnya Ari. Jadi pondoknya itu aslinya Anahel, Pondok Anahel, terus pecah kayak gimana ya? Buat sendiri, buat lagi lah. Ada iparnya, anak tirinya Pondok Anahel gitu. Tapi masih ada hubungan sama anak Pak? Masih Di bawah anak enggak? Sepertinya masih. Soalnya kemarin di sana itu yang Al-Kausar itu isinya perempuan semua. Ada laki-laki tapi nggak seberapa. Ibaratnya gini, Hat. Anahel ada putrinya. Tapi bukan untuk tahfidz. Yang Al-Kausar ini khusus tahfidz. Banyak tahfidznya juga. Untuk mengembangkan kurikulumnya, soal dari Ustadz Faiz, ya gimana ya, mencocokkan diri lah. Gimana ya? Kalau saya pribadi enak kurikulum sini daripada alasannya gimana ya? Enggak, Zat. Gimana ya? Bukannya nggak suka menghafal. Soalnya saya dalam diri saya itu gimana ya? Menghafal itu kayak kurang dalam menghafal. Jadi saya memilih kurikulum sini. Soal hafalan saya tidak begitu kuat. Dan pertanyaan berikut dan jawaban dari pertanyaan dari Fikri, apakah iqab ditegakkan di markas? Ya, memang iqab ditegakkan di markas tersebut bagi pelanggar yang sudah mengetahui, yang sudah apa ya? Ya, gimana ya? Sudah ditetapkan lah. Misalnya sudah diberitahu terus dilanggar, itu pasti ada iqabnya. Tapi di sana mereka tidak memakai poster-poster kayak himbauan lah, seperti dilarang memakai gitu-gitu, nggak pakai mereka. Dilarang, maksudnya gimana ya? Kayak pelanggaran-pelanggaran itu tidak ditempel di sana. Di sana tidak ditempel, kayak pelanggaran-pelanggaran tidak ditempel. Ya, mereka pakai kesadaran.
Itu yang 200 itu dari SD, dari PAUD. Semua. Udah dari udah mundur. Gimana? Dari PAUD saja sudah mundur. Iya. Buka dari PAUD sampai SMP dan SMA-nya baru buka tahun ini. Dapatnya PAUD itu sudah pada mundur. Iya. Macam tak betul. Cicak. Iya. Anak kecil-kecil ya, kayak gimana ya? Darani panti asuhan ya enggak. Soalnya kita datang itu kan enggak itu di kantor. Oh, bukan. Iya. Bukan SD. PAUD. Jangan-jangan dari kayak masuk sejamir ke sini. Jamil. Ya, PAUD kan sudah mundur. SD. SD, iya SD kan, SD. Lupa, enggak ngarang. Lupa. Berarti yang PAUD biasanya pulang. Mungkin ada soal lagi. Silakan dari kalian yang mau bertanya. Atau yang lain, kita tadi ada pertanyaan. Atau kita tentukan Katanya 2. Iya, Pak. Sama Sama Bata. sama itu. Langsung masuk saja pada intinya presentasi kedua dari saya. Nah, objek produksi paving Pak Haji Juwari, Brengkok, Sabtu 6 Desember 2025. Seputar tentang Haji Juwari. Haji Juwari. Haji, duh, keliru ini berarti. Beliau adalah seorang perintis yang dulunya seorang tukang batu. Yang memiliki prinsip kalau saya tidak bekerja, maka masa depan saya akan suram. Beliau memproduksi beberapa material yang berbahan dasar semen, diantaranya paving, bonbase, kijing, genteng merah, dan lain-lain. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan paving. Dalam pembuatan paving, campuran dan takaran untuk paving. Perek halus. Perek halus itu buat apa? Buat bagian yang atas. Jadi ada 2 lapisan dalam pembuatan paving. Lapisan pertama atau perek halus, takarannya pasir halus 2 atau pasir yang sudah diayak 2. Maksud 2 di sini adalah 2 wadah. Misalnya 1 tembor oren itu biasanya yang buat tukang itu 2. Untuk semennya 1 tembor. Terus perek kasarnya atau lapisan yang kedua yang di bawah biasanya pasir 4, maksudnya 4 ember tadi, semen 1, koral kasar 2. Untuk bonbase, campuran dan takaran pasir 3, koral 2, semen 1. Dan untuk kijing, campuran dan takarannya pasir 3, koral 1, semen 1. Sementara genteng merah dan loster saat ini mengambil atau kulak dari orang lain karena produksi genteng semen sangat menurun drastis. Dan untuk sekarang beliau tidak memproduksi genteng semen karena harga jualnya yang terlalu mahal. Maka beliau mengambil genteng merah yang terbuat dari tanah liat dari orang lain. Balik mana? Kayak loster itu seperti angin-anginan yang terbuat dari semen, Ustaz.
Ya ventilasi lah. Biografi Bapak Haji Juwari. So, aku lali. Beliau awalnya kuli atau tukang batu. Lalu beliau memiliki inisiatif membeli mobil, kemudian beliau membuka usaha material kecil-kecilan, usaha pembuatan gamping. Entah, saya tidak tahu gamping itu apa. Dan sempat juga membuka usaha menjual kayu di baratnya apa? Alfamart. Dulu ada kayak gudang kayu juga di sana, tapi sekarang sudah digusur. Dan memiliki inisiatif memproduksi sendiri karena selama itu beliau mengambil dari orang lain atau pula. Dan untuk belajar membuat gamping, beliau memanggil orang untuk menjadi guru privat dan dibayar. Jadi dia memanggil orang untuk mengajarnya seperti kayak privat gitu dan dibayar. Pada tahun 2000 beliau memulai membuka usaha yang sampai sekarang masih beroperasi, yang tempatnya di Brengkok, di desa Brengkok, timurnya Gapura, pas. Modal awal beliau dalam membuka usahanya sendiri, beliau menjual mobil seharga 40 juta. Sementara seluruh alat yang dibutuhkan seharga 30 juta. Pengertian dan wawasan. Paving bisa dimuat setelah 4 hari dan untuk bonfest 5 hari sampai seminggu. Untuk alat-alat sebagian manual atau tenaga kerja manusia, sebagian lagi mesin seperti molen dan lain-lain. Tetapi lebih unggul menggunakan mesin dalam cara kerja, tapi hasilnya tidak jauh berbeda. Misalnya dalam pembuatan dari mesin sehari dapat mencapai 1000 unit. Sedangkan untuk tenaga kerja manual atau tenaga kerja manusia sehari dapat kurang lebih 500 unit. Kayak pembuatan paving dan lain-lain. Untuk batu putih semacam koral tapi berwarna putih dan agak besar, biasanya mengambil dari Pelumpang. Dan sementara pasir beliau mengambil dari Bojonegoro. Bisa saja beliau mengambil dari Lumajang, tapi harganya yang mahal membuat Pak Haji Juwari kewalahan. Dan hari ini yang paling ramai di pasaran adalah paving, bonfest, dan genteng merah. Untuk sehari, satu pekerja kurang lebih dapat mencetak 400 sampai 500 paving. Di masa keemasan beliau memiliki tenaga kerja hingga 40 pekerja, tetapi sekarang kurang lebih 6 pekerja termasuk anaknya, yaitu Heri. Dan menjual genteng dari semen sehari dapat laku hingga 200 genteng. Itu pada saat keemasannya. 2000 genteng. Itu pada masa keemasan beliau. Untuk penjualan, beliau berkontribusi dengan toko-toko material paling jauh di wilayah Rembang ke arah barat dan ke Gresik ke arah timur. Itu yang jalan kontribusi. Ya, untuk penjual kontribusi. Tahu kontribusi ya? Kontribusi itu berperannya. Kalau maksudnya untuk penjual beliau berkontribusi dengan toko material lain. Kontribusi itu paling tidak bekerja sama, kan? Untuk penjual beliau bekerja sama dengan toko material lain. Bekerja sama. Kontribusi itu membeli saya berkontribusi dalam penanaman modal ke Pak Juwari. Nah, saya duit kontribusi. Atau bisa juga kalau memang ini berkorelasi, berhubungan, adakan korelasi dengan toko-toko. Jadi
intinya menjaga konstitusi. Kerjasama lah mungkin. Tidak ada. Jangan diam. Motivasi. Ya, selanjutnya motivasi. Motivasi dari beliau harus berani terjun karena sejatinya pedagang kalau tidak rugi, kalau tidak untung ya rugi. Intinya semangat dalam mulai sesuatu dalam hal baru. Intinya semangat dalam mulai sesuatu hal baru. Sekian, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan saya, apakah beliau masih memproduksi anggur dan Potensi. apakah beliau masih memproduksi batu bata dan lain-lainnya bila mana terjadi hujan? Selanjutnya, Henry. Tendami. Oke, pertanyaan dari saya. Kan Bapak Iswandi itu punya anak, namanya Siri. Mereka katanya kalau dapat pesanan dilempar ke Hedi. Nah, berarti kan pertanyaan saya, usahanya itu milik beliau pribadi atau milik keluarga? Atau milik Jerry? Terima kasih. Nih. Ada yang lagi? Mungkin tambahan pertanyaan. Cukup? Mungkin bisa dijawab oleh Kak. Oke. Jiting. Situ. Jawaban dari pertanyaan pertama, apakah masih produksi ketika hujan turun? Ya, beliau masih memproduksi walaupun hujan turun. Terlebih lagi dalam pembuatan paving. Nah, setelah paving dicetak dan dikeringkan, beliau harus menyirami terlebih dahulu sebelum diangkut, supaya semennya itu lebih melekat, dan itu membuat keringanan dalam pembuatan paving. Dan jawaban dari pertanyaan kedua, untuk usahanya milik
Pak Haji Juari pribadi, bukan punya keluarga. Tapi untuk Mas Heri itu adalah anaknya yang ikut kerja bapaknya. Bukan gimana ya? Bukan bisnis keluarga. Jadi untuk pemesanan biasanya langsung dikasihkan ke Pak Heri, karena mungkin beliaunya Pak Haji Juari itu kurang apa ya, kurang mengerti tentang tentang usahanya. Bahkan beliau kemarin saat memberikan wawasan, beliau berkata, saya saat ini tidak mengerti atau tidak tahu tentang usaha saya. Maksudnya apa ya? Iya, pemasarannya beliau tidak tahu. Soalnya soal pemasaran dikasihkan semua ke anaknya. Cukup. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Dan kalau udah langsung dilakukan tidak loyal lagi untuk Cukup, mungkin kita lanjutkan sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhibur Raya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan membawakan presentasi pabrik roti Aroma.